Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang live streaming untuk doa pagi, yang mengikuti doa pagi. Ya, mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, karena kami mau belajar. Kami mau menyembah Engkau di pagi hari ini, memberikan yang terbaik dari hidup kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau segalanya Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau yang ku rindu Tuhan. Jamah kami Tuhan, penuhi hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus, oh Yesus, kami bersyukur. Upah hidup kami Tuhan, oh kuasa-Mu bekerja, menuntun hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Engkau kekuatan, Engkau sumber kehidupan Tuhan. Nama-Mu besar, oh Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiara dakara mata karama shidi kiara dakara mata karamata shidi kiara dakara mata kasara kiara mata kama shidi kiara dakara. Oh Yesus Tuhan, oh kuasa-Mu bekerja Yesus. Shidi kiara mata karamata shidi kiara mata kasih. Engkau Allah Jehovah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sadari kekuatan kami hanya Engkau saja Tuhan. Bawa hidup kami semakin melekat, bawa kami semakin mendekat Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau saja yang bisa memberikan kami ketenangan. Hanya Engkau yang bisa memberikan kami kedamaian. Karena Engkau, hidup kami bisa menerima sukacita Tuhan. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sekali lagi katakan dengan iman. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi katakan, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau masuk Tuhan. Oh, dalam rencana-Mu, oh, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Terima kasih, kami mau memuliakanmu. Kami alatmu Tuhan, bawa kami Yesus untuk jadi berkat Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hari ini siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu di dalam firman-Mu ada kuasa, ada kekuatan, ada penghiburan bagi setiap jemaat-Mu. Berbicara Tuhan pada pagi hari ini, ajari kami sebagai seorang murid, dan kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau membawakan sebuah tema naluri manusia versus iman. Ya, perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa naluri kita sebagai manusia, naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk meresponi sesuatu itu lebih kuat ya daripada roh kita. Ya. Oleh sebab itu kita perlu pahami Bapak Ibu ya, apa itu naluri, apa itu iman. Ya. Naluri itu adalah dorongan hati atau nafsu atau respon bawaan. Respon bawaan kita sejak lahir yang diprogram secara genetik untuk mengarahkan perilaku tertentu demi mempertahankan hidup, kelangsungan keturunan dan berinteraksi. Jadi kalau boleh istilahnya secara bahasa sederhana dikatakan, manusia lebih cenderung melihat fakta dan kehidupan yang ada atau realita yang ada dibandingkan dengan kehidupan iman. Ya. Oleh sebab itu gak heran banyak mungkin orang Kristen yang ketika mengalami sebuah pergumulan yang berat, mudah sekali untuk kecewa sama Tuhan. Ya. Sedangkan iman adalah sesuatu yang belum kelihatan, yang kita pelajari, yang kita dapatkan dari firman Tuhan. Bahwa itu belum kelihatan wujudnya. Iman itu atau mujizat Tuhan yang kita perlukan itu seringkali belum kelihatan wujudnya. Dan belum terjadi, dan apa yang kita harapkan itu seringkali kita dituntut untuk percaya aja sepenuhnya. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu dari sebuah tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu dari tokoh Abraham. Di mana Abraham ini mengalami naluri
manusianya itu juga keluar, tapi di situ juga Tuhan tuntut supaya Abram itu percaya, ya, iman akan perkataannya Allah. Nah, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan bacakan dalam Kejadian 15 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Dikatakan dalam firman Tuhan ini tuh aku perisaimu. Allah ini digambarkan sebagai perisai. Ya. Allah itu sebagai tempat perlindungan dari ketertuduhan Abram yang faktanya itu Abram itu belum memiliki anak, Bapak Ibu. Dan Tuhan akan memberikan upah yang sangat besar bagi Abram yang percaya atau beriman kepada Allah karena ketaatannya. Disuruh keluar dari sanak saudaranya, nurut keluar dari sanak saudaranya. Dari situ Tuhan benar-benar menyertai perjalanan Abraham, ya. Nah, yang kedua, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga nanti seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ya, di sini kita kalau mendengarkan yang ayat 2 dan 3 ini, kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa naluri manusia Abram yang melihat kondisi fisiknya yang sudah tua, kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk reproduksi, ya. Nah, melihat kenyataan dan realita bahwa ia tidak memiliki anak, sehingga apa yang dikatakan dengan Abram itu spontan apa yang terjadi realita dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan bahwa Eliezer lah yang akan jadi pewarisnya. Tetapi datanglah firman Tuhan ayat yang keempat. Kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu keturunanmu, ya. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu, tetapi datang firman Tuhan kepadanya, "Demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu bahwa Allah sedang mencoba mengeluarkan Abram itu dari kondisi realita atau fakta yang ada dalam kehidupannya. Keluar daripada nalurinya untuk berani berharap mempercayai perkataan Allah, di mana Allah melihatkan ya janji Allah itu belum digenapi, tapi Abram tetap percaya dan beriman kepada Allah, di mana Allah itu melihatkan iman Abram itu dengan melihat banyaknya bintang-bintang di langit ya untuk menghitungnya. Nah, dari situlah ketika Abram melihat begitu banyak bintang di langit, dikatakan Abram ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Apa yang dimaksud dengan percayalah Abram? Ya, walaupun Abram merasa bahwa janji Allah itu belum digenapi, walaupun Abram merasa itu belum terlihat, tapi tetap percaya dan beriman kepada Allah. Allah melihat bahwa iman Abraham itu begitu luar biasa sehingga Allah sendiri yang memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi ada muncul iman di dalam diri Abraham dan itu Allah melihatnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu di Kejadian 16 ayat 1 sampai 4 kalau kita melihat lagi. Adapun Sarai istrinya Abram itu
tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ya. Nah di ayat 1 sampai 3, Kejadian 16 ayat 1 sampai 3 ini Bapak Ibu, yang namanya iman itu suami istri itu harus sepakat, harus ada kesepakatan. Tapi di sini kita melihat bahwa Sarah itu tidak sepakat. Kalau kemarin, baru kejadian kemarin Abram itu dilihatkan bintang di langit dan dia percaya kepada Allah. Tapi lain halnya apa yang terjadi pada Sarah, ya. Dalam hubungan rumah tangga ternyata tidak ada kesepakatan antara Abram dan Sarah. Abram percaya kepada Allah, tapi Sarah belum percaya sepenuhnya. Sehingga apa yang dipikirkan Sarah itu adalah naluri manusianya, ya. Sehingga udah Bram, yang kamu nikahi Hagar aja supaya kita dapat anak darinya. Ya. Nah, jadi suami istri itu harus sepakat Bapak Ibu. Jika tidak maka berkat itu belum bisa diberikan kepada kita. Nyatanya naluri Sarah itu mendeskripsikan keturunan Allah pun bisa melalui gundiknya. Jadi reka-rekanya, pemikirannya Sarah itu, oh mungkin Allah mau memberkati kita seorang anak melalui gundiknya. Tapi enggak demikian Bapak Ibu, ya. Nah, sehingga ayat yang keempat dikatakan Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ya, wah, ya. Nah, apa yang dimaksud dari firman Tuhan ini adalah apa yang dirancangkan manusia seperti yang tadi nalurinya Hagar itu, ya. Apa yang dirancangkan manusia terkadang memberikan masalah yang baru bagi hidup kita kalau kita itu istilahnya dengan kekuatan kita sendiri kita menyelesaikan permasalahan atau pergumulan yang kita alami. Seringkali akan malah muncul masalah yang baru, ya, karena kita nggak tanya Tuhan bagaimana caranya. Oleh sebab itu, ya, kita harus belajar nggak pakai kekuatan diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau nggak apa yang terjadi seperti Hagar ini mengalami masalah yang baru. Next di Kejadian 17 ayat 15 sampai 19 juga mengatakan Bapak Ibu. Ya. Dikatakan selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, Bapak Ibu, kita melihat dari firman Tuhan ini bahwa Allah itu mau memberkati Sarai, ya, dan mengingatkan lagi akan janji keturunan. Tetapi lagi-lagi naluri manusia Abraham itu menunjukkan bahwa dia nggak percaya pada perkataan Allah. Padahal dikatakan nantinya bahwa Abraham adalah bapak orang percaya. Kita akan belajar kenapa Abraham ini bisa disebut sebagai bapak orang percaya. Ya. Nah, jadi naluri Abraham ini tertunduk dan tertawa. Ini adalah tanda ada pesimis akan janji Allah karena fakta dan realita lapangan tidak seindah dengan janji Tuhan. Dari realita Abraham menentukan Ismail jadi ahli warisnya. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa
ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ya, Abraham menyodorkan Ismail, apakah mungkin ini Tuhan anak perjanjian yang Tuhan katakan. Tetapi di ayat 19 Allah berfirman dengan sangat keras bahwa, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya, di sini Allah menegaskan lagi ketika Abraham mencoba sudah pesimis, dia mencoba sudah lemah imannya, tapi di sini Allah mengingatkan kembali lagi bahwa tidak, bahwa istrinya lah Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki baginya dan akan menamai dia Ishak. Dan Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan Ishak menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Allah dengan tegas menolak Ismail, bahkan menentukan nama anak Abraham Sarai adalah Ishak, yang artinya dia tertawa karena ketidakpercayaan Abraham. Tadi kita melihat bahwa Abraham tertunduk dan tertawa. Jadi Allah memberikan nama anaknya tertawa, dia tertawa, atau istilahnya karena ketidakpercayaan Abraham maka diberi nama anaknya Abraham itu Ishak, yang artinya dia tertawa. Ya. Nah, menariknya Bapak Ibu, ya, di Kejadian 18 ayat 10 sampai dengan 15, ya, dikatakan bahwa, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Sarah, Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya, dikatakan Allah kembali mengingatkan akan janji keturunannya kepada Abraham akan digenapi tahun depan, 1 tahun lagi. Supaya apa? Iman Abraham itu tidak menjadi kendor. Tetapi apa yang terjadi pada ayat yang ke-11 dan 12 tadi dikatakan bahwa adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa naluri manusia laki-laki muncul Bapak Ibu, yang terus akan bertentangan dengan pergumulan. Ya, nah di ayat yang ke-13 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan? Ya, pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Di ayat 13 sampai 15 yang lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya, dari sini Bapak Ibu ayat 13 sampai 15 kita bisa melihat bahwa Allah ingatkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah menggenapi nama Ishak dengan membuat Sarah juga tertawa. Jadi awalnya Abraham tertawa dan Ishak tertawa. Jadi nama anaknya adalah dia tertawa. Ya. Jadi pengulangan akan janji Tuhan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah itu supaya Abraham itu kembali percaya, supaya ingat akan janji Tuhan. Nah, jika kerap kali Abraham dengan naluri manusianya menyangkal imannya, dari mana Abraham bisa mendapatkan predikat bapak orang beriman? Seperti yang tadi Bapak Ibu yang saya bahas. Jawabnya adalah walau Abraham ragu akan perkataan Allah, tapi Abraham tetap setia melakukan perintah Tuhan. Dari mana kita tahu? Abraham tetap menyunatkan dirinya dan laki-laki anggota keluarganya, Ismail anaknya, dan tetap berhubungan intim dengan Sarah walaupun Sarah sudah mati haid. Terus melakukannya. Sehingga nggak mungkin Bapak Ibu ketika
dikatakan Allah membuka kandungannya Sarah, lalu tidak terjadi apa-apa di antara Sarah dan Abraham. Pasti mereka melakukan hubungan intim sebagai suami dan istri. Sehingga hal itu pun masih dilakukan Abraham untuk menandakan bahwa dia itu taat akan perintah Tuhan. Jadi walaupun Abraham sempat goyah dalam imannya, tetapi Abraham selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, ketika pergumulan kita berbicara lebih banyak, ya pergumulan kita itu apakah kita mau mendengarkan perkataan firman Tuhan atau kita mau mengikuti naluri kita, apa yang faktanya yang terjadi. Kalau kita mengikuti keinginan kita, kita pasti akan kecewa Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengikuti Tuhan, kita pasti tidak akan kecewa. Mari sudah selesai Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terkadang memang naluri kami, kedagingan kami melihat realita, fakta yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Seringkali kehidupan yang ada yang begitu keras ini Tuhan, menjauhkan kami untuk bisa melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Padahal kami tahu bahwa Allah sudah menyediakan berkat itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan setiap kehidupan kami untuk bisa percaya akan kebenaran firman-Mu. Menganggap firman-Mu itu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami tidak menjadi kendor, iman kami tidak menjadi lemah Tuhan. Sebab kami percaya apapun yang dikatakan Allah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu sama seperti Abraham juga taat kepada Engkau. Kami juga mau belajar taat Tuhan. Supaya kami Engkau dapati tetap berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Baik mereka yang mungkin yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan memberikan kuasa-Mu, kuasa kesembuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Memulihkan hidup mereka. Sehingga mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan, Tuhan yang memberikan jawaban-jawaban doa bagi setiap hidup mereka. Ajarkan kami untuk terus percaya sekalipun kami belum melihat, sekalipun kami belum merasakan berkat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.